lagi dengan saya teman-teman. Nama saya Zahra Nabila Nasution. Di video kali ini saya akan menjelaskan melalui media PPT materi akidah akhlak anak MTS sekolah menengah pertama ataupun sederajat. Nah, materi yang saya akan jelaskan secara singkat ialah materi mengenai iman kepada Allah. Nah, apa itu iman kepada Allah? Pengertian iman secara bahasa Arab ialah artinya adalah percaya, namun secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman kepada Allah itu ialah membenarkan dalam hati, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan kita di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita di dunia ini. Nah, apa saja itu fungsi-fungsi iman kepada Allah? 1. Menambah keyakinan. Kenapa kita bisa menambah keyakinan hanya karena mengimani Allah? Ya karena kita tahu bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isi-isinya. Kenapa seperti itu? Ya, karena Allah yang menciptakan itu, Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Yang kedua, menambah ketaatan. Kenapa mengimani Allah bisa menambah ketaatan? Karena kita tahu bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Menenteramkan hati. Kenapa bisa kita menenteramkan hati? Karena kita tahu bahwa dengan mengimani Allah, mempercayai Allah itu ada, menambah keyakinan kita. Kita yakin setiap masalah, setiap apa yang dilalui oleh hati, apa yang dirasakan oleh hati itu kita kembali kepada Allah. Kita bercerita kepada Allah, mendapat jawaban dari Allah, membaca kitab Allah, membaca firman-firman Allah, itu kan bisa menenteramkan hati teman-teman. Nah, yang keempat, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Masya Allah. Kenapa bisa mendatangkan keuntungan? Ya karena kita mempercayai Allah, kita jadi tahu sifat-sifat terpuji itu yang bagaimana, sifat-sifat akhlakul karimah yang disukai Allah itu bagaimana. Dengan kita bersyukur dengan apa yang ada diberikan Allah pada saat ini, itu dapat membahagiakan kita, memberi kita keuntungan karena kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa cukup diberinya nikmat sehat, diberinya nikmat penglihatan, diberinya nikmat menghirup. Kita diberi nikmat menghirup oksigen surplus kita tanpa kita harus membayarnya kembali. Allah hanya meminta beribadah kepadaku, lakukan apa yang aku katakan, tinggalkan apa yang aku larang. Seperti itu teman-teman. Nah, contohnya sebagaimana menafkahkan atau menghadiahkan. Bagaimana menafkahkan sebagian hartanya bagi waktu lapang dia ataupun waktu sempit dia. Nah, kenapa waktu lapang dan waktu sempit? Karena di waktu lapang kita sadar bahwasanya mungkin ada sebagian harta manusia lain yang dititipkan Allah kepada kita. Kenapa di waktu lapang juga? Agar kita tahu bahwasanya ini hanyalah segala titipan. Agar kita selalu mengingat bahwasanya Allah mampu mengambil harta kita yang telah diberikannya. Yang kedua, selalu berbuat kebaikan. Kita selalu berbuat kebaikan kepada siapapun, dengan siapapun dan bagaimanapun dan dimanapun kita harus berbuat kebaikan. Dengan hanya sekedar senyum itu sudah berbuat kebaikan ya teman-teman. Kita senyum itu adalah ibadah teman-teman. Nah, mampu menahan amarah. Kita mampu menahan amarah kita. Bagaimana cara kita menahan amarah? Pada saat kita berdiri, sedang berdiri kita lagi marah, ada baiknya kita duduk, kita minum air. Kalau tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Nah, kalau tidak bisa adalah dengan cara berduduk, karena amarah itu adalah api gitu teman-teman.
dengan berwudu kita menjadi tenang, insya Allah kita menjadi tenang ya teman-teman. Dan udah gitu mampu memaafkan kesalahan orang lain, kita saling memaafkan, apapun bagaimanapun kesalahan dia kita harus memaafkannya. Yang ketiga, menafkahkan rezekinya kepada orang yang kurang mampu. Kenapa? Karena mungkin saja ada rezeki sebagian orang itu yang diberikan Allah melalui kita. Nah, yang keempat apa? Berhenti dari perbuatan keji dan tidak melakukan dan meninggalkan perbuatan itu. Agar apa? Agar Allah sayang sama kita, karena perbuatan keji itu adalah akhlak tercela. Makanya kita harus meninggalkan akhlak tercela teman-teman. Kan kemarin saya sudah menjelaskan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, mempercayai dengan benar rukun iman. Kita harus mempercayai dengan benar rukun-rukun iman Allah. Kalau kita percaya adanya rukun iman Allah, berarti kita percaya bahwa kita mengimani Allah. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan kita itulah yang membuat kita percaya akan keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman, oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan secara singkat. Dan maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.